Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Selamat pagi buat kita semua. Kita bersyukur karena hari ini adalah hari terakhir dalam minggu berjalan. Dan kita bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan, kita sudah ada di hari keempat dalam bulan yang baru, bulan Februari. Ya saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini, saya juga kembali mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program ini, ayo jadi berkat, ya kan? Bagikan kembali renungan singkat yang memberkati saudara melalui program ini. Biar kiranya program ini terus boleh dipakai Tuhan, boleh menjadi berkat buat umat Tuhan, bahkan boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Sama-sama kita mau berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya hari-hari yang kami jalani, hari-hari yang kami lalui, semua karena kasih setia Tuhan, karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya hari ini kembali, sebelum kami memulai segala sesuatunya, kami rindu mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, taruh kepada kami hati yang haus dan lapar akan firman-Mu, sehingga kami percaya kami akan dipuaskan oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan yang menolong kami untuk kami dapat mengerti akan setiap kebenaran firman-Mu yang memerdekakan hidup kami. Kami buka hati kami untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita ada dalam Mazmur pasal 68. Dan hari ini saya membacakan buat setiap kita di ayat yang ke-17. Mazmur 68 ayat yang ke-17. Pemazmur bilang begini: hai gunung-gunung yang berpuncak banyak, mengapa kamu menjelin cemburu kepada gunung yang dikehendaki Allah menjadi tempat kedudukannya? Sesungguhnya Tuhan akan diam di sana untuk seterusnya. Jadi pemazmur mengingatkan kepada setiap kita melalui perkataannya, saudara dikasih dalam Tuhan. Ini yang sering terjadi loh. Kita seringkali cemburu, kita seringkali iri hati ngelihat orang yang lebih diberkati oleh kita, oleh Tuhan. Kita lihat nih, Tuhan, orang ini kok belum benar-benar ikut Tuhan, tapi kok seakan-akan hidupnya diberkati. Bahkan ada orang-orang yang justru gak pernah ibadah, gak pernah berdoa, tapi hidupnya lebih diberkati. Saya, iya kan, udah ibadah tiap minggu, bukan cuma tiap minggu, hampir ibadah tengah minggu saya datang, saya berpuasa, saya berdoa. Akhirnya kita mulai membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hati-hati. Permulaan jatuhnya anak-anak Tuhan adalah ketika kita mulai membanding-bandingkan diri kita, mulai membanding-bandingkan berkat Tuhan dalam hidup kita dengan hidup orang lain. Ini yang ditegur, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Hai gunung-gunung yang berpuncak banyak, mengapa kamu menjelin cemburu kepada gunung yang dikehendaki Allah menjadi tempat kedudukannya? Sederhananya saya mau bilang begini, saudara. Ya suka-sukanya Tuhan dong. Tuhan mau memberkati siapa, Tuhan mau memproses hidup siapa. Kalau Tuhan izinkan kita sedang diproses, ya Tuhan izinkan kita diproses. Karena yang Tuhan lihat itu baik buat kita. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain yang sudah mungkin melewati masa tahap fase proses tersebut, saudaraku. Kita nggak bisa membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Stop membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan cemburu dengan apa yang Tuhan buat terhadap hidup orang lain. Amin. Roma 9 ayat 15 dan ayat 16 kiranya dapat menerangi setiap hati kita. 15 ayat 16 dari firman Tuhan dari Roma pasal 9. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Perhatikan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak bergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Jadi saudara ngerti ya, kita nggak bisa mulai melihat apa yang Tuhan buat terhadap si A, terhadap si B, terhadap si C, terhadap si D, lalu kita mulai mengcompare dengan apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Firman Tuhan bilang, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Aku mau bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Seperti yang tadi saya katakan, suka-sukanya Tuhan dong.
Tuhan mau buat apa kepada siapa, Tuhan mau lakukan apa kepada siapa, itu suka-sukanya Tuhan. Siapa kita? Kok kita ngatur-ngatur Tuhan? Tuhan saya dong yang lebih yang harus diberkati. Tuhan si A ini dong, Tuhan si B ini dong yang harusnya Tuhan lihat layak untuk menerima berkat Tuhan. Si ini dong yang Tuhan harusnya proses. Saudara dikasih dalam Tuhan, stop atur-atur Tuhan. Tuhan tahu apa yang Tuhan pandang baik buat hidup setiap umat manusia. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan tahu apa yang terbaik buat saya. Amin. Tuhan tahu. Karena dampaknya ketika kita mulai membanding-bandingkan pemakaian Tuhan, berkat Tuhan terhadap hidup orang lain dengan hidup kita, ujung-ujungnya kita akan jadi orang-orang yang sakit hati, saudara. Alkitab katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sana terpancar kehidupan. Jangan sampai kita mengotori hati kita tatkala kita melihat Tuhan memberlakukan seseorang lebih istimewa daripada memberlakukan kepada kita. Jangan dong, itu kan suka-sukanya Tuhan. Pun kita nggak tahu apa yang sudah dialami proses oleh orang tersebut, kita nggak pernah tahu. Intinya jangan sampai kita iri hati, karena Amsal 14 ayat 30 katakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Hati-hati orang yang iri hati, orang yang cemburu dengan sikap Tuhan kepada orang lain, ya kan? Merasa dirinya yang harusnya lebih layak menerima hal tersebut, saudaraku. Tanpa kita sadari kita sudah luka dalam hati kita. Padahal gak ada orang yang melakukan hal itu dalam kehidupan. Tidak ada orang yang menyakiti hati kita, tapi kita yang melukai diri kita sendiri. Oleh karena kita melihat apa sikap Tuhan terhadap orang-orang yang mungkin sebenarnya layak seperti yang Tuhan lihat untuk menerima hal itu. Kita gak terima. Kita bilang, saya dong harus yang layaknya diberkati. Saudaraku, sama Tuhan Yesus membentangkan, ada orang yang dipercayakan 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Apakah Tuhan tidak adil? No, Tuhan tetap adil. Kenapa 5 ada 2 ada 1? Karena yang Tuhan lihat 5 dapat bertanggung jawab, 2 Tuhan lihat dapat bertanggung jawab hanya 2. Tapi 1 yang Tuhan lihat, itu yang terjadi. Dia tidak menjadi orang yang bertanggung jawab. Saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan tahu sampai dalam isi manusia. Itu sebabnya kita nggak bisa ngatur-ngatur Tuhan. Apa yang Tuhan buat, kita cuma bilang ya itu yang terbaik lah yang Tuhan berikan. Tuhan mau berikan ini kepada si A, Tuhan mau proses hidup si B, Tuhan mau mendidik kehidupan si C. Itu suka-sukanya Tuhan. Kita nggak bisa ngaturnya Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan. Tuhan tetap Tuhan yang adil, sekalipun apa yang Tuhan buat terkadang kalau kita lihat dari kacamata manusia seakan-akan tidak adil. No, Tuhan tetaplah Tuhan yang adil karena Dia tahu apa yang terbaik dan siapa yang layak menerima. Tuhan tahu. Jelas ya saudara ya. Jadi kalau kita lihat seseorang lebih diberkati, lebih dipakai Tuhan hidupnya, jangan jealous, jangan cemburu, jangan iri hati. Karena dengan kita melakukan hal tersebut, kita sedang melukai diri kita sendiri, dan akhirnya kita akan rusak hubungan baik dengan manusia maupun dengan Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami diingatkan bahwa Tuhan memiliki hak prerogatif untuk apa yang Tuhan buat, Tuhan lakukan buat setiap umat manusia di muka bumi. Hari ini kami tahu bahwa suka-sukanya Tuhan melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan suka. Ampuni kami kalau seringkali kami membanding-bandingkan diri kami dengan orang lain. Tatkala mereka lebih diberkati, tatkala mereka lebih dipakai Tuhan, tatkala mereka lebih dipromosikan oleh Tuhan. Tapi hari ini kami diingatkan, kami gak boleh menjadi anak-anak Tuhan yang cemburu. Kami gak boleh menjadi anak-anak Tuhan yang iri hati. Karena kami tahu Tuhan menaruh belas kasihan kepada siapa Tuhan mau menaruh belas kasihan. Tuhan mau bermurah hati kepada siapa Tuhan mau bermurah hati. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap firman yang kami dengar. Taruh dalam hati kami untuk tetap selalu bersyukur buat setiap hal yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Oh, terima kasih Bapa. Hamba berdoa menyerahkan juga setiap umat Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami, rumah tangga, keluarga kami hidup dalam berkat anugerah Tuhan. Kesehatan, kekuatan, anugerah Tuhan ada dalam kehidupan kami. Hamba juga berdoa kalau ada di antara umat Tuhan yang hari-hari sedang diproses, sedang mengalami masalah dalam pergumulan hidup mereka, biar Tuhan tolong. Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan dalam hidup mereka, sehingga mereka melihat mujizat yang Allah kerjakan atas hidup mereka. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan,
Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Suka-sukanya Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Suka-sukanya Tuhan. Terserah Tuhan mau buat apa dalam hidup seseorang, dalam hidup kita. Tuhan tahu yang terbaik, jauh melebihi apa yang ada dalam isi hati kita. Tuhan Yesus memberkati kita, saudara.